juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menikah itu dianggap ibadah di dalam agama kita. Agama kita sangat tidak menyukai kalau ada di antara umat ini enggan dan tidak mau menikah. Maka Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku, kata beliau. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa saja yang enggan dan tidak suka menikah, falaysa minni, maka dia bukan golongan saya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah lebih tegas lagi mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Dan kayaknya ayat ini semua bapak-bapak pasti hafal. Apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah di antara perempuan-perempuan yang engkau cintai, yang engkau sukai. Berarti memang Allah perintahkan kepada kita untuk menikahi perempuan yang kita suka, bukan yang tidak disuka. Matna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba', bahkan sampai 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak mampu karena khawatir tidak bisa berlaku adil di antara istri-istrimu, fawahidah, maka cukup satu saja. Ini artinya bahwa Allah perintahkan kita untuk menikah dan Allah Subhanahu wa taala sangat memudahkan itu pernikahan. Jadi Allah sangat memudahkan pernikahan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya perzinahan. Karena sebagai sunatullah, kalau pernikahan dipersulit, maka yang akan menyebar itu adalah perzinahan. Kalau anak-anak kita sudah cukup umur, kemudian kita tahan-tahan untuk tidak menikah, maka akhirnya mereka akan berzina. Dan inilah yang sangat dibenci di dalam agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah sekali-kali kalian mendekati yang namanya zina itu, karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Coba di ayat yang saya bacakan tadi 2, 3, 4, itu artinya bahwa engkau wahai laki-laki jangan berzina. Ada peluang bagimu menikah 2, 3, 4 daripada berzina. Allah mudahkan semua. Yang penting bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Insya Allah yang satu ini kita pertahankan. Itu nikah. Jadi Allah sangat memudahkan untuk pernikahan. Dan yang kedua, menikah itu tidak butuh banyak orang. Coba bayangkan. Coba kalau kita menghadiri akad nikah, berapa orang yang dicatat namanya di kertas? Berapa orang saja yang dicatat, Pak? Ya? 2 saksi, 1 wali, kemudian mempelai laki-laki, mempelai perempuan. 5 orang saja. Itu sudah sah pernikahan itu. Begitu mudahnya. Dan semua yang hadir tidak perlu dicatat namanya di situ. Dan pernikahan tetap sah. Yang kedua, saking mudahnya pernikahan Allah dan Rasul memudahkan pernikahan ini, cukup tidak membutuhkan waktu 1 jam. Coba kira-kira kalau kita hitung, ketika laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Bece binti Baco dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar cicil. Berapa detik itu, Pak? Coba hanya sekian detik yang luar biasa, yang tadinya haram hukumnya dilakukan menjadi halal dan bahkan berpahala. Itulah pernikahan. Allah mudahkan pernikahan, makanya jangan kita persulit. Juga jangan kita memudah-mudahkan. Jadi tidak boleh kita mudah-mudahkan untuk pernikahan. Jadi
cedek-cedek, kawin si cedek-cedek, kawin si wah, ini berbahaya. Mudahkan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, sebagai nasihat buat saya dan buat kita semua sekaligus kepada anak-anak kita, bahwa setelah pernikahan itu ada tanggung jawab, utamanya bagi laki-laki. Kita laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, itu seolah-olah gunung Uhud diletakkan di pundaknya. Begitu beratnya tanggung jawab yang akan dia pikul. Dia tidak sembarang jadi suami itu, tidak sembarang. Suami selain dia berkewajiban untuk menafkahi istrinya, sandang dan pangannya, tetapi ada yang lebih daripada itu yang harus diperhatikan oleh kita suami. Apa itu? Tanggung jawab yang sangat luar biasa, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan di sana ada penyerahan, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kalau ayat ini kita baca, sesungguhnya kita suami bergetar. Karena Allah suruh kita, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru oleh Allah di sini adalah orang yang merasa beriman. Yang tidak merasa beriman tidak perlu tersinggung dalam ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu, dan jagalah istri dan anak-anakmu. Jangan sampai mereka dilalap oleh api neraka. Inilah tanggung jawab yang sangat besar, hadirin, bagi seorang suami. Ada suami, dia sudah merasa menunaikan tanggung jawabnya ketika dia mampu memberikan rumah yang besar bagi istrinya, ketika dia mampu memberikan mobil yang mewah bagi istrinya, ketika dia mampu memberikan makanan yang enak bagi istrinya. Dia sudah merasa bahwa dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Padahal tidak. Ada satu tanggung jawab yang luar biasa, bahwa janganlah sekali-kali anaknya dan keluarganya dilalap oleh api neraka. Itu tanggung jawab yang sangat besar. Di akhirat nanti, hadirin, akan banyak wanita-wanita yang akan menuntut suaminya pada hari kiamat. Dia tuntut bukan karena mereka tidak dikasih makan oleh suaminya. Dia tuntut kepada Allah bukan karena tidak diberikan tempat tinggal oleh suaminya, tetapi yang dia tuntut adalah karena suaminya tidak pernah mengajari dia agama ini. Tidak pernah dia dudukkan istrinya kemudian mengajari istrinya agama, memperkenalkan kepada istri agama dan mencontohkan kepada istrinya agama ini. Itu yang akan dituntut oleh banyak istri pada hari kiamat nanti kepada suami-suami mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Oleh karena itu seorang suami sesungguhnya sebelum dia menikah, maka sesungguhnya dia harus dulu paham, mempelajari apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, apa itu Islam dan seluruhnya, agar dia mampu nanti mengajari anak dan istrinya di rumah. Tanggung jawab. Ibu, kalau saya tanya, pernah jika diajar suami tak di rumah? Halo? Siapa yang ngajar ke ibu agama ini? Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngajar ke suami tak mana? Saya suami. Masya Allah. Siapa yang ngajar ki mengaji? Nenekku. Oh, nenek tak. Suami tak mana? Kamu belum bebas. Enggak sekarang. Di rumah. Yang perbaiki bacaan mengaji tak dan seterusnya. Yang beritahu ki mana yang halal, mana yang haram. Suamiku. Suami tak. Masya Allah. Luar biasa suami itu. Jarang kita dapat suami seperti itu. Alhamdulillah. Amin. Itu yang pertama. Jadi menjadi suami itu berat. Tanggung jawabnya berat. Ini anaknya orang, dia serahkan kepada kita. Yang tadinya itu menjadi tanggung jawab ibu dan bapaknya, setelah kita mengatakan saya terima nikahnya, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tanggung jawab kita. Maka jangan sakiti dia dan seterusnya. Sehingga apa kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling bagus perangainya kepada istrinya. Sampai jam berapa? Mau diingatkan nih? Ya sudah. Karena saya bicara tentang pernikahan, saya suka. Semua orang suka menikah. Di Pak. Jadi itu tanggung jawab yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, istri lagi. Tadi kan suami, sekarang istri. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nisa?" Ya Rasulullah, yang manakah itu istri terbaik? Jadi tadi suami terbaik, sekarang istri terbaik. Yang mana itu istri terbaik? Nah, dengar ibu ini, supaya menjadi istri terbaik. Qal, Nabi menjawab, istri yang terbaik itu adalah allati idza nazarta ilaiha sarratka. Istri yang terbaik itu adalah ketika engkau memandang dia, dia senangkan hatimu. Itu istri terbaik. Di rumah. Itu artinya apa? Bahwa Nabi lewat hadis ini menginginkan kepada seluruh istri agar kalau dia bersolek, bersoleklah untuk suaminya, bukan suaminya orang. Buktinya Bu, kita bersolek untuk suaminya orang. Bapak itu biasanya kalau ibu bersolek, pasti pertanyaannya begini, "Ma, mau ki pergi mana?" Saking tidak pernah dia itu bersolek untuk dirinya, sehingga setiap kita bersolek dia bertanya, "Ma, kita mau pergi mana?" Itu menunjukkan bahwa ibu bersolek bukan untuk dia, tapi untuk tetangganya dan orang-orang yang ada di jalan. Dan Nabi tidak mau demikian. Wanita yang terbaik, istri yang terbaik itu adalah istri yang suka bersolek untuk suaminya. Paham Bu? Ibu? Paham? Jadi ibu pakai budak di dalam kamar. Dan hari ini luar biasanya ibu-ibu itu memandang remeh suaminya. Ada seorang istri saking meremehkan suaminya, tidak peduli ketika suaminya datang dari jauh, dari dinas luar umpamanya, dia sambut dengan daster yang makecik. Padahal kalau ibu tahu bahwa suami tak mau datang, pada waktu itulah ibu bersolek di rumah secantik-cantiknya. Paham? Paham Bu? Kalau mau ki menjadi istri yang terbaik. Yang kedua, ada seorang istri, kata Ustadz Syafiq Basalama, kata beliau, ada juga istri itu seperti tukang pajak atau wartawan. Setiap kali suaminya datang dari kerja, itu pertanyaannya apa? Dari mana? Dengan siapa? Di rumahnya siapa? Itu pertanyaannya. Bisa ada waktu sedikit? Padahal pertanyaan yang terbaik bagi istri yang terbaik kalau datang suaminya dari bekerja itu adalah, "Pak, mau ki apa? Mau apa?" Biasa begitu Bu, ketika suami itu datang mengatakan, "Pak, mau apa?" Bukan dari mana, mau kemana. Mau apa? Kalau pertanyaan kita mau apa, itulah pertanyaan yang membuat suami kita berbunga-bunga. Semua sudah siap. Terserah Bapak mau apa. Mau di dapur atau mau di kamar? Kira-kira pilihannya di mana? Di dapur. Oh, makan dulu. Tidak ada energi nih, ya bikin energi dulu. Dulu baru dimakan. Iya. Makan dulu katanya. Setelah makan kenyang ya, dia agak-agak. Matino. Boso nih. Yang kedua kata Nabi,
Setelah idza nadarta ilaiha sarratka, yang kedua wa idza amartaha ata'atka. Istri terbaik itu adalah jika engkau perintahkan dia sesuatu, dia taat kepadamu. Subhanallah. Jadi ibu, kalau bapak minta kepada kita, ayo ke sini langsung, jangan lagi mengatakan tunggu dulu. Kalau bapak memanggil dan ibu sementara memasak di dapur, matikan kompor, datang kepada bapak. Matikan kompor, Bu. Siap. Ibu pas mau naik kendaraan, naik di mobil, bapak memanggil, tutup pintu mobil, kembali kepada bapak. Iya. Karena suami itu adalah surga atau nerakanya seorang istri. Tergantung bagaimana perlakuan si istri kepada suaminya. Kalau dia ingin menjadikan suaminya menjadi nerakanya, tergantung perlakuannya. Itu. Kalau mau jadi surga, tergantung perlakuan kepadanya. Oke? Jadi apapun yang diinginkan oleh suami kepada kita, laksanakan. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan kodrat ibu dan juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jangan kalau ketika kita naik mobil kemudian meletus ban mobil lalu mengatakan, "Mak, buka bannya, ame dongkrat." Wah, itu kan bukan kodratnya itu. Tapi kalau mengatakan, "Mak, air minum," dia sebentar bukan katakan, "Mak, air minum," ambilkan air minum. Bahkan sampai masalah ranjang sekalipun harus taat. Tak boleh tidak ada alasan untuk mengelak. Jadi kalau bapak meminta ibu naik di atas kasur, tidak ada alasan bagi ibu untuk menolaknya, kecuali dua saja alasannya. Satu, ibu lagi haid. Dua, ibu lagi nifas. Selain daripada itu, alasan-alasan yang lain tidak diterima dalam agama kita. Paham, Bu? Idza da'at rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Kalau seorang suami mengajak istrinya naik di atas kasur lalu istrinya menolak karena capek atau karena apa, maka si istri ini dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Terlaknat. Jadi ibu tidur dalam keadaan terlaknat. Paham, Bu? Itu kalau malam diajak, tapi kalau subuh diajak tidak mau, terlaknat sampai masuk waktu malam. Subhanallah. Tidak ada alasan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau sekiranya suaminya itu memintanya untuk melakukannya di atas unta, hendaknya dia lakukan. Andaikan, Bu. Iya, andaikan. Tali wali baju kalau suami mau ada sutaki, Pak. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada alasan untuk menolak keinginan suami. Yang terakhir adalah idza ghibta anha hafidatka. Kalau engkau tidak berada di rumah, maka dia jaga harta bendamu, dia jaga kehormatan dirinya. Dia tidak akan menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya karena engkau tidak ada di rumah. Dan hari ini ada juga perempuan ketika suaminya keluar daerah, memang pintu depan tertutup rapat, jendela tertutup rapat, pintu belakang tertutup rapat karena ada AC dingin. Tapi laki-laki masuk dari atas. Ada Facebook, ada apa lagi tuh? Instagram, apa lagi tuh? WA, ada seterusnya. Laki-laki masuk di sini. Iya dong. Ustadz zaman now sekarang ini. Kalau Ustadz zaman all memang belum tahu itu Instagram apa itu Instagram. Apalagi kalau kita mengatakan IG, apa itu IG? Asal itu barangkali, Bu, untuk malam hari ini sebagai ingatan dan peringatan buat saya dan buat kita semua yang sudah menikah ataupun yang baru akan berencana menikah, dan insya Allah kepada anak kita yang insya Allah besok akan melangsungkan akad nikah. Sekali kita doakan semoga semua acaranya malam ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus semua acara untuk esok hari juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua mempelai ini akan
pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengundang para sesepuh untuk memberikan doa restu dan tentunya mengubuhkan panci pada calon mempelai kita Ananda Husnul Hatimah SPM AGB.